Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Langkung dipayun urang panjatkeun puji sareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina setiap saat urang teu kendat dipasihan kanikmatan ti anjeunna. Kadang-kadang urang nama sok kahilapkeun padahal Gusti Allah langsung setiap saat ngarasa ka diri urang dina saeueut. Kadang-kadang urang henteu ieu ka diri nyalira padahal urang teh salamina salalawas tadi salinti ku anjeunna. Makana di dia anu di bade di pedar anu bade dihaturkeun ieu teh atos ulah-ulah pilih daerah raosan teh asa kanggo pribawasna kanggo wa kitu tah nu sepuh asa sigana teh nararap kitu tah. Jadi dia nu bade disangakeun eta tentang sesuatu yang diharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat 100 bagian, lalu 99 di bumi, bagian 99 bagian dikekang, dan yang satu diturunkan di bumi sehingga makhluk di bumi saling berkasih sayang satu dengan lainnya, sampai-sampai kuda menjunjung kakinya mengkhawatirkan anaknya terinjak. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ada 100 rahmat bagi Allah yang diberikan penghuni dunia hanya satu, sekalipun satu tapi mencukupi mereka sampai ajalnya. Di hari kiamat Allah mencabutnya hingga sempurna 100 seperti asalnya, lalu diberikan kepada para kekasihnya dan orang-orang yang berbakti kepadanya penuh 100 rahmat. Al-Faqih mengulang penjelasan Nabi SAW kepada orang-orang mukmin, diserukan agar mensyukuri rahmat yang menjadikan mulia, dapat beramal saleh mengikuti petunjuknya. Firman Allah, Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, artinya bahwasanya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berlaku baik. Al-A'raf 56. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, barang siapa mengharapkan rahmat dan bertemu Tuhannya, maka lakukanlah amal salih dengan ikhlas, jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Kahfi 110. Dan firman Allah, warahmati wasi'at kulla syai'in, artinya rahmatku meliputi segala sesuatu. Al-A'raf 156. Kata Ibnu Abbas ketika ayat tersebut turun, lalu iblis menyahut, saya bagian dari itu.
Demikian pula Yahudi dan Nasrani. Lalu turunlah lanjutan ayat tersebut. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Artinya, lalu rahmat tersebut ku tetapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa, tidak syirik, mengeluarkan zakat hartanya, dan yang beriman pada ayat-ayat kami. Al-A'raf 156. Terasa nomor tadi. Maka dengan lanjutan ayat tersebut, iblis putus asa, tidak mengharap rahmatnya, sedang Yahudi dan Nasrani tidak mengakui kesalahannya. Kemudian turunlah ayat berikutnya. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum minat Taurati wal Injil. Artinya, yaitu orang-orang yang beragama Islam mengikuti Rasulullah Nabi Ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Al-A'raf 157. Sesudah turun ayat tersebut, maka Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pantas mengharap rahmat terbesar adalah khusus orang-orang mukmin. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur atas karunia iman dari Allah dan berharaplah kepadanya. Sebagaimana Yahya bin Mu'adz berdoa sebagai berikut. Ya Allah, Engkau turunkan rahmat satu kepada kami, dan Engkau muliakan kami dengan rahmat memeluk Islam. Maka jika Engkau sempurnakan rahmat yang 100, kenapa kami dulu tidak mengharap ampunan darimu? Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Atta dari sebuah sahabat. Rasulullah SAW datang pada waktu kami tengah tertawa. Lalu kata beliau, apakah tidak khawatir kalian tertawa gembira? Padahal di belakangmu api neraka mengintai selalu. Demi Allah, aku tidak suka kalian selalu tertawa. Lalu beliau pergi dari kami dan kami diam. Seakan ada burung di atas kami. Nah, ulang orang banyak ditinggalkan. Lantas beliau kembali lagi dan bersabda, Jibril berkunjung kepadaku dan berkata, Allah berfirman, kenapa kau patahkan hati hambaku? Sampaikan kepadanya bahwa aku pengampun dan penyayang, tetapi siksaku sangat pedih. Dan dalam Al-Quran, Nabi ibadi ani anal ghafurur rahim wa ana azabi wal azabul alim. Artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku pengampun dan penyayang, dan siksaku sangat pedih. Al-Hijr 49:50. Dari Ibnu Yazid, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tiada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dulu pernah terjadi di zaman umat sebelum kamu, seorang membunuh 99 orang. Kisah ia terus hampir sering kabuding, namun bias orang ulangi deh. Lalu bertanya kepada seorang pendeta, aku telah berdosa besar, yaitu membunuh 99 orang. Apakah masih bisa aku bertobat? Jawabnya, tidak bisa, karena perbuatanmu terlalu besar dosanya. Kemudian ia mengayunkan pedangnya, dan matilah pendeta yang ditanya itu, sehingga sempurnalah baginya 100 orang yang telah dibunuh. Akhirnya bertanya lagi kepada pendeta lainnya, aku telah membunuh 100 orang, apakah masih bisa aku bertobat? Jawabnya,
sebetulnya perbuatanmu terlalu besar dosanya. Aku pun kurang begitu mengerti. Tapi di sana terdapat 2 kampung. Kampung pertama namanya Basrah. Masyarakatnya baik-baik, yakni melakukan amalan penghuni sorga. Dan kampung kedua namanya Kafrah. Masyarakatnya melakukan maksiat sebagaimana penghuni neraka. Lalu jika kau ke Basrah melakukan amal seperti dilakukan masyarakatnya, maka taubatmu insya Allah diterima. Sesudah itu pergilah ke Basrah dengan tujuan seperti semula, yakni bertobat. Tetapi di tengah jalan terkena musibah hingga mengakhiri hayatnya. Alkisah dengan kematiannya itu timbullah perdebatan sengit antara 2 malaikat. Malaikat azab satu, yang kedua malaikat rahmat. Sampai keduanya mengajukan masalahnya kepada Tuhan. Akhirnya diputuskan kepada mereka agar mengukur jarak yang terdekat dari kedua kampung tersebut. Lalu berarti ia termasuk dalam masyarakatnya. Kemudian setelah diukur ternyata ia lebih dekat ke kampung Basrah sekedar ujung jari. Dan berarti ia termasuk ketentuan dari masyarakat Basrah yang melakukan amalan ahli surga. Dari Abdullah bin Mas'ud berkatanya, 3 perkara aku bersumpah atasnya, dan yang keempat aku sudah memastikan kebenarannya. Kita rinci yang 3. Pertama, seseorang yang dipelihara Allah di dunia tidak mungkin diserahkan kepada lainnya di hari kiamat. Kedua, Allah tidak akan memperlakukan sama terhadap orang yang punya andil dalam menegakkan Islam dengan yang tidak punya saham sama sekali. Ketiga, seseorang yang mencintai suatu golongan pasti berkumpul bersama golongan tersebut di hari kiamat. Keempat, seseorang yang tidak ditutupi permohonannya di dunia pasti akan dipenuhi di akhirat. Jadi ulah hariwang kami ayat ayeuna tadi suponan teh sing emot bukan disponengan pedas itu aja lima sok hoyong petan gitu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha katanya, 4 ayat dari surat Nisa sangat berharga bagi umat Islam melebihi dunia berikut isinya, yaitu firman Allah, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Artinya bahwasanya Allah tidak mengampuni orang-orang musyrik, tetapi selain itu dapat diampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa syirik kepada Allah berarti ia telah melakukan dosa besar. An-Nisa 48. Walau annahum idza zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadu wallahu tawwabar rahim. Artinya, seandainya ketika mereka berbuat zalim itu datang kepadamu Muhammad, lalu mohon ampun kepada Allah dengan dukungan atau istighfar Rasulullahnya, pasti mereka mendapatkan Allah pengampun dan penyayang. An-Nisa 64. Iya mah ayat elit Nabi Muhammad tanya, biasa ditempuh ke namun urang pan kumaha. In tajtanibu kabairoma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kurang transfer sedikit. Artinya,
jika dosa-dosa besar kalian hindarkan seperti yang ditetapkan hukum Islam, pasti Dia mengampuni dosa-dosamu yang kecil dan Dia memasukkanmu ke sorga, yakni tempat yang sangat mulia. An-Nisa 31. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Artinya, barang siapa melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya lalu mohon ampunan Allah, pasti akan memperoleh Allah pengampun dan penyayang. An-Nisa 110. Kata Jabir bin Abdullah An-Ansyari, Nabi SAW bersabda, syafaatku berlaku bagi mereka atau umatku yang melakukan dosa-dosa besar, tetapi bagi mereka yang mendustakannya pasti tidak mungkin memperolehnya. Al-Hadis. Selanjutnya, yaitu siapa? Jabir bin Abdullah menyatakan, bagi orang yang tidak melakukan dosa besar, mereka tidak memerlukan syafaat. Dasarnya ayat 31 An-Nisa. Dari Muhammad bin Munkadir dari Jabar pula katanya, Rasulullah SAW datang kepada kami lalu bersabda, baru saja Jibril datang kepadaku tadi. Katanya, hei Muhammad, demi Allah bahwasanya ada seseorang melakukan ibadah kira-kira 500 tahun di atas puncak sebuah gunung yang luas, panjangnya 30 kali 30 hasta, dan laut melingkar di sekitarnya seluas 4.000 farsah dari setiap penjuru. Di bawah gunung tersebut terdapat sumber air jernih kira-kira 1 jari lebarnya, dan terdapat pula pohon buah delima yang sengaja disediakan oleh Allah untuknya. Setiap hari mengeluarkan buahnya 1 biji. Setiap sore sesudah berwudu, buah tersebut diambil dan dimakan. Kemudian ia lakukan sholat seraya berdoa mohon diambil nyawanya di tengah-tengah melakukan sujud, dan agar tubuhnya tidak tersentuh bumi atau lainnya, hingga ia bangkit di hari kiamat tengah bersujud kepada Allah. Maka permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap kami lewat, naik turun langit, pasti dia tengah bersujud, saud Jibril. Kami temukan tulisannya di Lauhil Mahfuz bahwa ia akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dan diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya, masukkanlah hambaku ini ke sorga karena rahmatku. Tetapi ia menjawab, melainkan karena amalku semata. Nah, lalu dia tugaskan malaikat untuk menghitung semua amalnya dan nikmat pemberiannya. Ternyata setelah penotalan amal keseluruhan selesai dan mulai dengan menghitung nikmatnya mata saja sudah melebihi pahala ibadahnya sepanjang 500 tahun. Padahal nikmat-nikmat lainnya jauh lebih besar dan berharga. Lalu firman-Nya, lemparkan ia ke neraka. Tetapi di tengah perjalanan menuju neraka ia menyadari kekeliruannya dan menyesal seraya berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke sorga karena rahmat-Mu. Akhirnya firman-Nya kepada malaikat, kembalikanlah dia. Lalu ditanya, siapakah yang menciptakan kamu dari asalnya tiada? Jawabnya, Engkau ya Allah.
Lalu hal itu dikarenakan amalmu ataukah rahmatku? Jawabnya, karena rahmatmu. Siapakah yang menguatkan kamu beribadat sepanjang 500 tahun? Jawabnya, Engkau ya Allah. Dan siapakah yang menempatkan kamu di atas gunung, dikelilingi laut sekitarnya? Di kaki gunung tersebut memancar sumber air tawar dan tumbuh pohon delima yang buahnya kupetik setiap sore. Padahal menurut hukum adat, delima hanya dapat berbuah setahun sekali. Lalu kau minta mati dalam keadaan bersujud. Siapakah yang melakukan itu semua? Jawabnya, Engkau ya Allah. Firman-Nya, maka sadarlah kamu bahwa semua itu adalah semua karena rahmatku. Dan sekarang aku masukkan kamu ke surga semata karena rahmatku. Kemudian saud Jibril, segala-galanya di alam ini bisa ada atau terjadi semata hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Hasan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ketika seorang muslim menjelang matinya, hatinya selalu mengharap rahmat Allah dan takut atau khawatir siksanya. Pasti Allah memenuhi harapannya dan menjauhkan rasa takut atau khawatirnya. Sabda beliau pula, tiada seorang pun dan kamu yang selamat hanya mengandalkan amalnya sendiri. Mereka itu dalam tanda kutip para sahabat bertanya, engkau juga tidak ya Rasulullah? Jawab beliau, aku pun tidak, kecuali jika Allah mencurahkan rahmatnya. Oleh karena itu berlaku, sedanglah kalian lakukanlah secara langgang semua ibadat atau amalmu, baik di pagi atau sore hari dan sedikit malam. Berlaku sedanglah agar kalian selamat. Itu dimaksud sedikit malam. Dari Anas bin Malik, beliau Nabi SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru wa bassiru wala tunafiru. Artinya, ringankanlah olehmu, jangan dipersulit, dan gembirakanlah olehmu, jangan dibuat gelisah. Al-Hadis. Pernyataan Ibnu Mas'ud, di hari kiamat manusia dibanjiri rahmat, sampai-sampai iblis menengadahkan kepalanya menginginkannya karena luasnya rahmat Allah dan syafaatnya orang-orang yang dikehendaki olehnya. Sabda Nabi SAW, di hari kiamat akan ada seruan dari bawah arasy, hei Muhammad, dosamu aku maafkan, tinggal dosa di antar sesama kamu. Maka hendaklah saling memaafkan di antar sesamamu, lalu masuklah ke surga karena rahmatku. Al-Hadis. Pernyataan Fudail bin Iyad, manusia normal atau sehat ialah yang punya rasa takut kepada Allah. Tetapi jika ia sakit atau lemah melakukan ibadat atau beramal, maka mengharap rahmat Allah itu diutamakan. Ibnu Abi Rawad berkata, Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, Daud, besarkanlah hati orang yang berdosa dan ingatkanlah orang yang jujur, sidikin. Sautnya, bagaimana aku dapat melakukannya? Kemudian firman-Nya, besarkanlah hati mereka yang berdosa, bahwa tiada sedikit pun dosa yang tidak aku maafkan. Dan ingatkanlah kepada para sidikin agar tidak membanggakan diri dengan amalnya. Sebab jika aku tegakkan keadilan dan perhitunganku kepada seseorang, pasti ia binasa. Jadi muasaimbang kalau
Katanya lagi, yang kedua Allah berfirman, Akulah Allah penguasa sekalian raja-raja. Hati mereka di dalam genggamanku. Bagi setiap bangsa yang kuridhoi, pasti kujadikan hatinya rahmat bagi mereka. Sebaliknya, bagi setiap bangsa yang kumarahi, pasti kujadikan hati, itu hati rajanya, azab bagi mereka. Oleh karenanya jangan sekali-kali kamu memarahinya, si raja itu jangan memarahinya. Bertobatlah kepadaku, pasti aku jadikan hatinya lunak kepadamu. Nabi SAW bersabda, jika seorang mukmin mengetahui siksa di sisi Allah, pasti seorang pun tidak berani mengharap surga, tidak berani mengharap surganya. Dan jika orang kafir mengetahui rahmat di sisi Allah, pasti seorang pun tidak berputus asa dari rahmatnya. Al-Hadis. Abu Ja'la dari Ahmad bin Sahal katanya, aku mimpi bertemu dengan Yahya bin Aksam. Tanyaku, hei Yahya, bagaimana tindakan Tuhan kepadamu? Jawabnya, aku dipanggil penjahat tua olehnya. Katanya, kau telah melakukan ini dan itu. Lalu aku menjawab, ya Tuhan, tidaklah demikian yang aku dengar tentang Engkau. Dia bertanya, apa yang kau dengar tentang aku? Aku menjawab, aku mendengar firman-Mu. Ma min muslimin yasibu bil islami wa anna uridu an u'adzibahu illa wa anna astahi an u'adzibahu. Artinya, tiada seorang muslim yang hingga beruban melakukan agamanya lalu dia akan disiksa, kecuali aku malu untuk bertindak atau menyiksanya. Padahal aku termasuk orang yang lebih beruban tua. Kemudian dia berfirman, benar firmanku, hei Yahya, aku tidak akan bertindak atau menyiksa orang tua yang tetap Islam hingga beruban, lalu dipastikan sorga untuknya. Untukku maksudnya untuk sahabat tadi Yahya. Kata Umar radhiyallahu anhu, ia masuk kepada Nabi SAW. Beliau tengah menangis. Lalu ia bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Jawab beliau, Jibril datang dan berkata padaku bahwasanya Allah merasa malu akan bertindak atau akan menyiksa seseorang yang tetap beragama Islam hingga beruban. Maka kenapa orang-orang yang beruban tidak malu melakukan pelanggaran terhadap hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Faqih menegaskan, maka bagi orang yang lanjut usia wajib mengerti adanya penghargaan ini, bersyukur kepada Allah, dan hendaklah malu kepada Allah serta para petugas pencatat amal dan para malaikatnya. Jika melakukan pelanggaran, hendaklah tekun beribadat, karena ibarat tanaman yang sudah saatnya mengetam tidak bisa ditunda lagi. Sudah berbau tanah katanya yang begitu tinggi. Demikian pula para pemuda hendaklah bertakwa kepada Allah, yakni menjauh larangannya dan menjalankan perintahnya. Karena siapakah yang mengetahui datangnya ajal? Karena bagi para pemuda yang bertakwa dijanjikan akan memperoleh naungan di bawah aras kelak di hari kiamat, seperti hadis yang diceritakan kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 macam manusia yang akan memperoleh pengayoman Allah kelak di hari kiamat, di saat tiada pengayoman kecuali dari Allah, yaitu 1. Pemimpin yang adil bijaksana. 2. Pemuda yang selalu taat atau tekun beribadat.
3. Seseorang yang hatinya cinta masjid, selalu mengikuti kegiatan di masjid, yaitu sholat berjamaah dan lain-lainnya. Sekalipun dia bekerja di luar, tetapi hatinya tetap di dalamnya. Yang keempat, 2 orang yang saling menjalin hubungan baik atau bergaul berdasarkan agama Allah, baik sewaktu berkumpul atau berpisah. Kelima, seseorang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah di tempat sunyi, sehingga bercucuran air matanya karena takutnya kepada Allah. Yang keenam, seorang yang beramal atau bersedekah secara sembunyi, sehingga orang di sisinya sebelah kiri tidak mengetahui amal yang dilakukan dirinya di sisi kanan. Yang terakhir, yang ketujuh, seorang pria yang dirayu wanita cantik melakukan perbuatan serong, maaf dalam tanda kutip berzina, lalu menolaknya. Aku takut kepada Allah yang menang lagi tinggi. Sakieu kajian anu kuat di pedar, mugi tiasa nyadak ibrohna, tiasa manfaatnya. Kanggo sepuh utamina anu sebentar lagi akan dituai tam, tapi ente ka kantor lagi kanggo anu gitu. Bilih aya nu kirang paham atau kirang jelas, da bawa memeni sajalentrena mangmacakeun gitu. Anu kirang paham urang langkung saya taoskeun, kan langkung paham nya eta urang taoskeun ka Mang Haji Udin. Fakta satekapna disangakeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidayah penjelasan anu acan. Eta ibadah kok aya tanggal petik malam sedikit gitu maksudnya. Sebagian. Oh, sebagian malam. Tadi disebut sebagian malam, bukan berarti sepanjang malam tidak boleh. Tadi dikutip hadisnya untuk mengajak orang, ajak dengan mudah, isiru wala tu'asiru, ya. Permudah dan jangan persulit. Tunjukkan ke yang mudah-mudah saja, jangan yang sulit-sulit. Maka menunjukkan ibadah malam juga Allah berfirman sebagian malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam, sebagian. Nanti sebagian ada 3. Jadi sebagian Sanes 100 100.000 pemilih sedekah 10.000 berarti kayak sebagian besar kan dulu sebagian artinya 2,5 istilahnya separuh apa namanya hanya 2 sih, sebagian kecil sebagian besar setengah ya atau setengah ya. Itu ya Pak. Berarti masuk kemana ya? Kami upamikan sodakot ya? Upami 80 terus ke atas sampai 90 maka masuk besar. Sama malam misalnya ada 12 jam, misalnya 12 jam. Kalau bangun malam
ibadah maksudnya seperempat jam berarti kemana ya? Ya tinggal gitu aja. Nah nanti yang memilih ini biasanya yang pilihan ini tergantung kekuatan iman. Kalau imannya tinggi maka makin kesini pilihannya. Kalau imannya kecil, ya sebagian kecil itunya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil dalam semua syariatnya kecil-kecil semua. Zakat, misalnya zakat umumnya berapa persen? 2,5%. 2,5%. Udah gampangnya kalau 1 juta berarti berapa? 2,5%. 25.000. Misalnya 1 juta berarti kalau 2,5%, 25.000. berapa? Hanya 25 ya. Sisanya berarti 975. sisanya berarti. Tapi kita ini aja matanya itu terus yang keluarkan, padahal sisanya masih banyak gitu. Masih 975. Ini sisanya masih bisa di. Yang ini yang jelas. Ini sudah jelas milik kita ini. Yang kecil itu. Yang kecil ini milik kita udah jadi ini. Kalau ini mungkin besok lusa diantarkan ke dokter mungkin. Dokter misalnya 500 saya seberapa? Ke dokter ya. Tajan dia jatuh ke warung. Besoknya keluar. Jadi feses. Mobilnya mogok. Iya macam-macam pengeluaran ini. Kalau ini udah jadi. Jadi udah jadi milik kita istilahnya. Padahal mah gitu ya. Kenapa kita sering sebagian kecil mikirnya itu karena betah di dunia aja, betah di dunia. Asal mau cukup upami ente ageng teh di dunia gitu. Padahal kayaknya bakal dikantunkan, bakal dibawa mah ini. Yang dibawa yang 25 itu. Sama nanti seperti waktu malam juga yang terbawa itu ya kalau hanya seperempat jam, yang seperempat jam yang ke bawah, yang selebihnya nggak tahu. Wallahu a'lam. Semuanya begitu. Umur semuanya. Panca indera yang Allah titipkan untuk menunjang ibadah, ketaatan sama. Ini sering mendengar musik dengan mendengar Quran, lama mana? Ini telingan. Ya. Nanti ditanya kan, semuanya Allah. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana ula. Secara umum Allah berfirman di akhir ayat surat At-Takasur, summa la tus'alunna yawma idzin. Seluruh kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya. Makanya nanti contohnya tentang masalah sebagian ini, untung di Quran Allah tidak menyebutkan menentukan, padahal Allah berhak menentukan. Misalnya sebagian besar saja berhak Allah, tapi tidak, Allah adil. Allah hanya bilang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian yang kami rizkikan, kami infakkan sebagian. Maka nanti yang menjawab, merespon, menanggapi sebagian tergantung kekuatan iman. Maka contohnya nanti sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang tingkat imannya juga macam-macam. Tingkat imamnya Abu Bakar, maka seluruh kekayaannya habis. Itu sebagian besar berarti. Nanti kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu separuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beda-beda. Jadi begitupun sahabat-sahabat yang lain nanti. Jadi akhirnya tergantung pada kekuatan iman lama-lama. Iman artinya terutama iman ditutup di Quran sebagai sifatnya orang muttaqin, wabil akhirati hum yuqinun. Bahwa nanti amal kita itu semuanya akan dibawa ke akhirat. Gitu aja gampangnya. Dibawa ke akhirat. Maksudnya diminta tanggung jawab baik buruknya itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan
yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Jelas? Tadi yang mendapat syafaat itu yang dosa gimana ya? Yang dosa besar. Dosa besar. Jadi yang kecil mau tahu dari syafaat apa saja? Biasanya kalau dosa-dosa kecil di Al-Quran disebut innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan as-sayyi'at, menghilangkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil biasanya terhapus oleh amalan-amalan biasanya, oleh amalan-amalan dosa kecil. Maka dosa-dosa besar yang wajib ditaubati. Kalau dosa kecil biasanya terhapus dengan amal-amal yang kita rajin melakukannya tadi. Rajin melakukan. Innal hasanat disebut Al-Quran juga hasanat. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan rajin. Insyaallah dosa-dosa kecil akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Intinya dan kesimpulannya tadi membicarakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sumbernya sebetulnya garis besarnya di Bismillahirrahmanirrahim dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya, seluruhnya. Tadi juga disampaikan sampai kuda mengangkat kakinya tidak menginjak anaknya karena dapat rahmat Allah. Rahmat artinya kasih sayang. Kasihan ya, kasihan. Jadi kuda mengangkat kakinya itu karena kasihan ke anaknya. Ini induknya dapat kasihan ini dapat dari Allah, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dibalik, kalau ada orang tua menginjak anaknya, itu berarti jauh dari rahmat Allah. Jadi kuda saja mengangkat kakinya karena dapat rahmat Allah. Maka kalau manusia menginjak anaknya, ya dengan berbagai macam, bukan menginjak sambian anaknya, tidak mendidik, itu kan menginjak anak artinya. Tidak mendidik, membiarkan anak, itu tidak berarti jauh dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Jadi bukan menginjak itu aja, ya abdi mah tara nginjak anak, ya, gitu. Tapi tara dididik jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rahman itu adalah kasih sayang Allah, rahmat artinya yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dan kalau ini tidak ada kesinambungannya, rahman ini tidak kesinambungannya. Artinya tidak terusannya hanya di dunia saja. Tapi maka oleh Allah diberikan ke siapa saja, sampai binatang, orang kafir dapat semuanya. Makanya kalau ada orang kafir banyak hartanya, jangan kaget. Dukunonnya si taci tarasonat loba hartana dapat rahman Allah, itu urusan Allah itu. Tapi tidak ada terusannya ke akhirat untuk orang-orang yang kafir. Nah, kalau Ar-Rahim itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersinambung istilahnya. Ada kelanjutannya, artinya sampai ketemu lagi di akhirat. Makanya tadi disebutkan Allah mempunyai 100 rahmat. Yang satu rahmat dijatuhkan ke muka bumi ini dan cukup untuk seluruh makhluknya. Nanti yang 99 ditahan untuk diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sampai ke akhirat nanti itu dari rahim Allah, di sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak untuk orang kafir kalau ini. Makanya iblis tadi itu contohnya mewakili orang kafir. Itu nanti putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngelai-ngelai ke di akhirat. Iblis tuh. Iblis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan nanti di akhirat atas rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebab masuk surga kata Nabi dalam sebuah hadisnya bukan karena amal. Bukan karena amal masuk surga. Tapi masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget nanti kalau ada orang yang masuk surga hanya misalnya menolong binatang. Saya nolong orang kok udah masuk surga, itu nolong binatang kok masuk surga. Kamu nolong orang kamu ingin dipuji kamu.
Coba kalau nolong binatang kira-kira ingin diucapi terima kasih enggak? Mohon, dan binatang mau ngomong. Kita belajar ya, kita belajar. Di sini itu ada orang awam di sini itu tapi rajin ngasih ke orang yang gila, rajin tuh, orang yang tidak sempurna ininya itu, mau dikasih aja, diberi aja itu, minta apa lagi dikasih. Itu kita ambil pelajaran. Ini orang ngasih ke orang yang gila, kira-kira mengharap balasan enggak? Mual gelok mual ngalem mual iya. Berarti ini orang ikhlas, ini ikhlas betul, ini ikhlas betul orang ini. Karena apa? Pasti tidak mengharap dari orang ini. Kira-kira kalau orang gila membalas nanti tidak mual. Misalnya nyandak di sampah gitu ya, di sisa-sisa sampah, yuk malas lu kamari, diterima mual dan tidak akan jadi harapan. Makanya nanti di akhirat jangan kaget sekali lagi kalau ada orang kelihatannya melakukan amal remeh menurut kita, tapi nanti kan menilainya bukan menurut kita, menurut Allah kan, Allah yang menilainya itu. Menurut kita remeh mungkin tingkat ikhlasnya mungkin tinggi di hal-hal remeh itu. Kita mungkin melakukan amal-amal besar tapi tidak ikhlas. Nah ini yang kita takut ini, takut kita. Jadi makanya ibadah itu bukan banyaknya, bukan ininya, tapi yang paling dilihat pertama itu kan dari niat awalnya, dari ikhlasnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan sebagian besar banyak ikhlasnya, mudah-mudahan ya. Sebab bagi kita tidak steril itu dari hal tidak ikhlas itu. Ada aja ketidakikhlasan itu, tapi mudah-mudahan dalam perjalanan Allah, mudah-mudahan sebagian besarnya dinilai ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Sehingga kita nanti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.